Alright, I think sudah waktunya untuk kita memanggil speaker kedua kita, Mas Ki Agus Firdaus. Apakah sudah hadir, Mas Ki ya? Siap, sudah, Cooks. Siap, oke. Mohon maaf kita terlambat 1,5 menit, jadi waktu ada berkurang sedikit karena banyak pertanyaan dari pagi, oke? Supaya waktunya tidak semakin terpotong, saya segera serahkan. Silakan, Mas Kia, untuk memulai sesinya. Baik, terima kasih waktunya, Cooks. Dan luar biasa ini bersama orang hebat semua yang ada di sini. Dan salam buat Mas Ari tadi, senior saya juga. Masuk, Cooks ya? Silakan Mas Kia, silakan. Oke, saya langsung masuk ke materi saya. Baik, selamat pagi teman-teman yang hebat yang ada di Fest 2020 ini, sesi keempat. Secara tidak langsung kemarin ketika diminta oleh Coach Han, saya sebenarnya hampir sama tadi, Coach ya. Kalau tadi Bang Ari tadi dia conversation, kalau saya di communication. Leadership is not position but communication. Nah, itulah arti yang saya bawa sampai sejak saya ya menjadi ketua OSIS di SMP sampai dengan sekarang, terus berusaha belajar tentang bagaimana cara kepemimpinan dan juga followership, bahwa komunikasi adalah kunci dari segala leadership tersebut. Ya, sedikit perkenalan dari saya sendiri sebenarnya berawal ya kerjanya itu di birokrasi, terus bahkan sempat itu sudah lama juga ketemu dengan Bang Ari ya di Bapeda. Dari sana saya terus join Timur dan Indonesia, dan akhirnya sampai sekarang saya sudah mandiri dengan media online sendiri seperti itu. Secara tidak langsung itu profil saya Mas Kia, nama panjang saya Ki Agus Firdaus. Saya kebetulan gelarnya Ki Agus tadi, kalau tadi dibilang oleh Mas Ari tadi ya, saya mengikuti, itu ada gelar, lah saya ada gelar Ki Agus, itu marganya Palembang, tapi saya besar di Malang dan lama di Surabaya. Ya, saya langsung masuk ke materi saya, Cooks. Yang pertama, bahwa singkatnya saya nanti ada 2 video. Video itu nanti mengkalkulasi semua materi dari saya, nanti bisa nyuwun waktunya untuk ditonton dan kita sampai habis videonya. Sebelum masuk ke sana, ada tagline saya dalam kepemimpinan bahwa seorang pemimpin tidak hanya terbentuk karena keturunan. Jadi pemimpin itu ada 3 kelahirannya. 1 memang karena faktor keturunan, yang kedua dia terlahir karena momentum ya, seperti kemarin kita Indonesia momentum 98 muncul para pemimpin-pemimpin, tetapi ada satu lagi, dia adalah dia diciptakan, yaitu kategori ketiga yang memang dia bisa muncul dari seorang yang lihai dalam komunikasi, sehingga faktor ke-1 dan kedua tadi, yaitu bisa mungkin orang yang sudah ini ya, kalau di Arab Saudi, di yang monarki seperti itu, dia pasti langsung menjadi pemimpin. Ada juga faktor momentum, dan terakhir kita semua yang ada berbagai macam nanti kriteria yang disampaikan tadi di materi sebelumnya. Nah, bagi saya, pemimpin yang sukses itu adalah mereka yang mengerjakan hal-hal biasa dengan cara luar biasa. Ya, mungkin bisa dibilang out of the box tadi, kita kreatif dengan penuh inovasi. Nah, berikut rangkuman dari semua paparan saya tertuang dalam video ini. Video ini adalah tim saya dengan saya yang membuat, di mana saya selalu memotivasi untuk semua orang bagaimana sih kiat sukses, bagaimana kiat kita memimpin, tidak lain kata kunciannya adalah dengan aktualisasi diri. Mohon waktunya untuk kita sama-sama menyimak. Kita pasti sangat bahagia ketika diterima bekerja. Karena kita akan mempunyai pengalaman, memiliki kesibukan harian yang bermanfaat, mempunyai banyak teman, dan bahkan boleh jadi bakal memiliki prestasi dan karir yang gemilang. Namun, sadarkah kita, setelah makin lama bekerja, ternyata kita juga semakin sering dan banyak mengeluh, mulai keluhan tentang gaji atau upah yang dirasa kurang, rekan kerja yang tidak sejalan, tidak cocok dengan atasan, tidak suka dengan jenis pekerjaan yang sedang dijalani, jenuh atau bosan, dan lain-lain. Tanpa disadari, sebenarnya keluhan-keluhan tersebut menjadikan bumerang bagi kita, dan muncul perilaku yang sulit berkembang, sulit berkarya, dan sulit diajak maju, hingga akhirnya mendapat gelar SH alias susah hidup.
performa kerja menurun, dan karir cenderung datar-datar saja. Mengapa hal tersebut banyak terjadi di lingkungan kita? Disadari atau tidak, selama ini banyak orang yang memiliki pemikiran bahwa untuk bisa hidup sukses dan bermanfaat, harus melalui beberapa tahapan atau tingkatan. Mulai dari kebutuhan dasar, kebutuhan keamanan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan harga diri, dan yang paling puncak adalah kebutuhan aktualisasi diri. Sementara itu, kebanyakan dari kita terlalu fokus bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu. Padahal, sebenarnya kita berpeluang bisa lebih cepat sukses bila mengawali dari tahap paling puncak dari tingkatan tersebut, yaitu aktualisasi diri. Tidak percaya? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Muhammad Samsudin adalah seorang tukang beca. Sejak tahun 2003 menanam bibit pohon di jalan-jalan yang dilewatinya di seputar kota Banjarmasin. Dengan harapan kota ini menjadi lebih rindang sehingga penarik becak seperti dirinya bisa berteduh di mana saja. Makin lama kota Banjarmasin menjadi makin teduh dan hijau. Berkat upayanya tersebut, Samsudin akhirnya mendapat perhatian dari media dan pemerintah. Beliau sering menerima penghargaan dari berbagai pihak, baik berupa materi maupun non-materi. Di antaranya adalah diberi tugas mengelola lahan di Banjarmasin dan Banjarbaru, sehingga ekonomi Samsudin terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Lain lagi cerita tentang seorang polisi berpangkat biasa, Ajun Inspektur 1 Aibtu Ma'ruf Suroto, yang bertugas di Polsek Sota, sebuah daerah perbatasan RI dan Papua New Guinea. Beliau berhasil menyulap sebuah taman perbatasan yang semula mencekam tak terawat menjadi sebuah taman yang asri, bersih, dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Makin lama pengunjung Taman Sota makin meningkat, bahkan sampai wisatawan mancanegara pun berdatangan untuk sekedar singgah. Pada akhirnya Ma'ruf Suroto diundang ke Jakarta untuk menjadi narasumber dalam acara talk show terkenal di televisi, Kick Andy. Di acara tersebut, Wakapolri berjanji akan mengusulkan kepada Kapolri untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada Ma'ruf Suroto. Dan sebulan setelah acara tersebut, Aibtu Ma'ruf Suroto naik pangkat menjadi Ibda. Begitulah, Samsudin dan Ma'ruf Suroto adalah bukti nyata bahwa sukses atau bermanfaat bisa berawal dari tahapan aktualisasi diri. Hasilnya, mereka lebih cepat dalam memenuhi kebutuhan lainnya. Samsudin bisa membeli rumah hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Bayangkan kalau membeli rumah hanya mengandalkan penghasilan dari mengayuh becak semata. Dengan penghasilan rata-rata Rp50.000 per hari, barangkali butuh lebih dari 25 tahun bagi Samsudin untuk bisa membeli rumah. Ma'ruf Suroto naik pangkat lebih cepat. Tanpa aktualisasi diri terlebih dahulu, tidak mungkin Ma'ruf Suroto menjadi bintang tamu Kick Andy, mendapat penghargaan dari Kapolri, dan namanya terkenal se-Nusantara. Ya, kembali kita ke bahasan video tadi. Jadi kawan-kawan yang hebat semua di sini, sebenarnya banyak hal apa juga tadi yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, bahwa kadang kelemahan kita, hampir semua rata-rata kita karyawan ataupun kita pekerja yang ada di Indonesia, seperti yang kami rangkum dalam video ini. Artinya apa? Banyak sekali kita terjerumus dalam sebuah kebiasaan rutinitas. Rutinitas yang akhirnya itulah yang membuat kita tidak berkembang, bahkan kita tidak bisa mencapai titik puncak sebagai seorang leadership dimanapun kita berada. Padahal kita tahu sebenarnya dimanapun posisi kita, baik kita berada di seorang bekerja di PNS, di BUMN, di swasta, bahkan kita bekerja sebagai tukang sapu jalan pun, nah kita jarang sekali menerapkan konsep bahwa kita itu dimanapun bisa mengaktualisasikan diri kita untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Mungkin beberapa contoh video tadi kita sampaikan, kita tahu banyak di antara kita sebenarnya terbaru ya. Kita kalau teman-teman tahu juga yang kemarin menemukan uang di KRL, yang dia itu ternyata setelah dikupas oleh banyak media memang salah seorang office boy penyapu di KRL tersebut yang menemukan uang yang akhirnya diangkat menjadi karyawan tetap di BUMN, sama, aktualisasinya sungguh sangat tinggi sekali. Dia tidak hanya menjadi seorang penyapu biasa, dia menyapu KRL dengan baik, dengan senyuman, menyapa semua penumpang KRL selalu dengan senyuman, bahkan dia mengalahkan para pramugari yang ada di KRL tersebut, yang akhirnya aktualisasi dirinya menemukan sebuah
loncatan besar ketika dia menemukan uang dan dikembalikan dan akhirnya langsung diangkat Erick Thohir menjadi seorang karyawan tetap di BUMN. Nah, artinya apa? Bahwa apa yang kita lakukan dalam hal segala apapun itu, kadang banyak sekali kita terjebak di rutinitas. Makanya kita cukup bangga ya, saya tidak memihak ke manapun dari sisi politik, tapi negara kita makin baik dari sisi pelayanan, kreativitas. Kita tahu ada Banyuwangi, ada Bandung, ada Surabaya yang dulunya mungkin kita tidak merasakan apa itu hadirnya pemerintah, tapi di daerah-daerah tersebut kita merasakan. Kita di Surabaya ada taman yang begitu luas, fasilitas umum yang begitu menakjubkan. Di Banyuwangi kita melihat, menyaksikan wisata yang luar biasa di Bandung, di Jakarta, mungkin di tempat lain, yang sekarang ini semuanya sudah berorientasi pada inovasi dan kreativitas. Nah, artinya disinilah saya kemarin ketika dimintain, apa kira-kira Mas Kia yang bisa disampaikan kepada teman-teman ya, kira-kira pengalaman yang paling penting selama ini yang Mas Kia dalam sisi bekerja dan praktisinya yang itu bisa disampaikan ke teman-teman sebagai pembelajaran. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, itu saya buktikan. Saya buktikan pada suatu kegiatan yang ini pernah saya lakukan sendiri dan bahkan saya merelakan saya bekerja pada suatu tempat, saya harus membuang pekerjaan tersebut hanya mengambil sebuah misi. Yang ini saya jelaskan nanti berkaitan juga dengan aktualisasi diri. Jadi ini saya share pengalaman saya sedikit dari video tadi itu. Saya pernah pada suatu saat itu saya sudah salah satu di manajemen ya di Jawa Pos yang dengan posisi manajer. Nah saat itu juga saya pernah diminta oleh Gubernur Jawa Timur era itu Pak Dekarwo. Beliau kebetulan baru terpilih sebagai Ketua APPSI, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Jadi gubernur se-Indonesia di 34 provinsi itu mereka punya organisasi, namanya APPSI ini. Bayangin, isinya anggotanya itu adalah seluruh gubernur dan dipimpin oleh Pak Dekarwo. Saya nggak bayangin lah, ini organisasi orang-orang hebat semua. Saya pasti akan membayangkan bagaimana komunikasi, bagaimana ketemu. Tentunya pasti kalau kita usul pendapat dan sebagainya, semua sudah hebat semua. Tapi faktanya ada organisasi APPS ini ternyata tidak berjalan dengan baik. Jadi selalu ada istilah dari para profesor dan akademisi, APPS ini adalah macan ompong. Karena walaupun gubernur semua, tapi dia tidak punya sesuatu yang dibanggakan dari karya, inovasi, dan kreativitas. Nah akhirnya ya bisa dibilang dia tidak bertaring. Nah di saat itulah kebetulan saya diminta salah satu timnya Pak Dekarwo untuk bagaimana membuatkan sebuah event, sebuah activity. Yang ini APPS ini harapannya nanti itu setelah pada waktu era kepemimpinan dari Pak Dekarwo, setelah itu ada suatu kebanggaan yang dirasakan dan kemanfaatan dari APPSI. Nah akhirnya dengan kami melihat mengamalkan dari konsep saya aktualisasi diri, kita ambil apa yang ada kita mappingkan di APPSI, ternyata selama ini identik dengan konvensional, dia identik dengan di sana hanya rapat saja, mengkritik pemerintah pusat, dan tidak pernah mengaktualisasikan diri. Akhirnya apa? APPSI selalu terjebak banyak sekali inovasi gubernur, tapi tenggelam hanya mungkin karena mereka ya korupsi dan sebagainya. Nah, di sanalah ketika itu kita buatkan sebuah program, ya bagaimana kita Pak Dekarwo sebagai ketua akan dihormatin uang itu gubernur semua. Dengan Pak Dekarwo mengundang untuk datang rapat pun ya pasti mereka tidak berkenan karena masih ada urusan masing-masing. Nah, di sanalah saya mengutarakan bahwa di kepengurusan baru APPSI yang dipegang oleh Gubernur Jawa Timur saat itu untuk dia turun ke lapangan. Jadi bayangin kami bikin program yaitu APPSI harus mengunjungi 34 provinsi, mengunjungi 34 gubernur untuk menyampaikan bahwa ini loh ada APPSI yang selama ini sudah kita bentuk. Dengan catatan kita pada saat itu membawa sebuah program tentang UMKM, membranding profil-profil dari gubernur dan sebagainya, yang akhirnya pada saat itu di era kepemimpinan Pak Dekarwo, APPSI menjadi luar biasa. Banyak kegiatan, banyak inovasi, banyak sponsorship yang mau masuk ya, mulai dari marketplace, dari banyak sekali lah intinya yang ingin bekerja sama dengan APPSI dan pada saat itu juga APPSI sungguh dirasakan oleh beberapa gubernur pada saat itu. Dan ini foto kenangan kita ketika kita ada rapat pemilihan APPSI terbaru di Sumatera Barat, kita bisa berfoto ceria. Itu hampir semuanya adalah gubernur dan wakil gubernur. Dan kita
yang dulunya kaku, yang dulunya PPCKU bisa menjadi tertawa dalam sebuah bingkai foto seperti ini. Nah, dan saya pun pada saat itu juga cukup bangga karena saya diminta untuk memimpin ekspedisi tersebut dengan saya tadi yang saya bilang, saya merelakan saya untuk cuti bekerja, saya keliling selama 106 hari tidak pulang, untuk keperluan keliling selama kurang lebih 3 bulan, saya bertemu dengan 34 gubernur, kami menggunakan jalur darat, dari Aceh sampai Papua. Tapi di dalam sana kami membawa misi cukup banyak, yang itu intinya ada kebanggaan yang dirasakan oleh masing-masing gubernur ketika pada saat itu saya datang. Nah, inilah salah satu contoh ketika saya sampaikan videonya tadi, sebuah aktualisasi diri yang harus kita lakukan dimanapun kita berada. Mungkin ada yang merasa ketika ini teman-teman yang hebat di sini, dia harusnya di posisi yang enak, ternyata dipindah ke marketing, atau dia dipindah ke sales, atau dia dipindah ke lapangan, yang artinya hampir semua dia tidak menikmati. Nah, tidak menikmati kenapa? Karena tadi kembali, mereka inginnya selalu di zona nyaman, apalagi anak-anak milenial sekarang. Anak-anak milenial sekarang itu intinya mereka pengen kerjanya segera diterima di BUMN, segera diterima di PNS, langsung posisi yang enak, tidak mau ke lapangan, tidak mau bekerja keras, tapi menikmati hasil. Nah, ini mungkin salah satu juga tadi ketika ada penanya, bagaimana sih mindset-nya orang Indonesia kalau di luar? Ya ini, mindset kita, banyak sekali orang-orang itu tidak mau bekerja keras, tidak mau out of the box, tidak mau kreasi inovasi, tapi pengen enak terus. Ya, akhirnya banyak tenaga-tenaga kita, karyawan kita yang gagal dan selalu dimenangkan oleh orang-orang luar negeri maupun orang-orang yang saat ini yang hebat-hebat ya, seperti di bidang IT yang kita tahu banyak sekali nama-nama keren yang saat ini sudah bermunculan. Nah, selanjutnya di dalam aktualisasi diri saya juga ingin satu lagi mencontohkan, mungkin pada saat pandemi kemarin 2 Maret ya disampaikan pidato Presiden yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Ari selaku di gugus tugas nasional, bahwa saya banyak melihat teman-teman saya melihat pada saat itu menyaksikan, ini saya tampilkan videonya sambil sedikit ada langsung dari saya, bahwa pada era saat pandemi 2 Maret disampaikan oleh pidato Presiden, banyak sekali perusahaan, baik itu perusahaan nasional, perusahaan di daerah, BUMN, di semua sektor, semuanya ketika di Maret akhir itu langsung merasakan dampak yang begitu besar, goncangan yang begitu besar. Nah, tetapi tidak banyak juga orang yang saat itu menganggap ini adalah sebuah musibah untuk menjadikannya sebuah keberkahan. Nah, akhirnya kita tahu pada saat yang lain merasa sudah cenderung mereka sudah pasti KU, mereka sudah jenuh di rumah, mereka sudah menutup toko, menutup usaha dan sebagainya. Nah, kami pada saat itu bersama dengan teman-teman anak-anak muda yang kreatif dan inovasi mencari celah. Ketika perusahaan kami tutup, ketika usaha kami tutup, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita bantu dalam aktualisasi diri di masa pandemi ini? Akhirnya banyak sekali ketika mereka yang lain sudah pada tidur, sudah pada menunggu di rumah, hanya melakukan isolasi mandiri di rumah, kami tetap mandiri dengan berbagai cara. Salah satunya kami menemukan, di sini bisa saya klaim ya, bahwa yang pertama kali menemukan bilik disinfektan, itu kami pada tanggal 10 Maret, kami sudah menemukan disinfektan ini dan kami sudah membuat alat ini dengan bekerja sama dengan Universitas Brawijaya di Malang. Jadi kami kebetulan pada saat pandemi, kami mendirikan sebuah posko yang untuk membantu percepatan penanganan COVID. Nah, di dalamnya yang lain pada mungkin sudah KO, sudah merasa tidak bisa ngapa-ngapain, kami Oke guys, sepertinya Mas Kia agak terputus, Mas Kia. Ya, jadi hopefully beliau bisa segera kembali lagi ke internet connection yang baik. Let's just see. yang dari awal memang saya lebih concern kepada hal-hal yang sifatnya praktisi dengan relationship dan kolaborasi yang telah kami lakukan. Itu dari saya, Kuksan. Terima kasih. Salam hebat untuk semuanya. Wow, fantastic ya, Mas Kia, thank you untuk sharing. Jadi ini sangat inspirasional juga. Saya banyak mencatat juga nih. Jadi mohon maaf agak terlambat masuk.
Utamanya saya tertarik dengan aktualisasi diri, Mas Kia. Ya, sebelum yang lain bertanya, teman-teman, silakan di chat board ya, agak cepat, sehingga semua pertanyaan bisa kita bahas rame-rame. Tapi saya ingin mengawali dengan satu pertanyaan. Mas, siapa sih yang ngajarin aktualisasi diri? Ya, waktu Mas Kia masih muda ini kan, apakah ada suatu figur atau suatu momen tertentu yang membuat Mas memulai semuanya dengan aktualisasi diri? Monggo, Mas. Oke. Benar. Jadi Cooks tentunya ketika kita mendapatkan sebuah teori itu pasti ada yang kita contoh. Nah, itu berawal itu ketika pada waktu saya lulus SMA, lulus kuliah dari Brawijaya, saya langsung direkrut oleh timnya Pak Dekarwo. Saya ketemu dengan salah satu ya senior pejabat di birokrasi yang kebetulan dia mungkin sejak dulu sudah menerapkan konsep aktualisasi diri, yaitu saya ingat banget pada waktu itu ada salah seorang kepala dinas ya, selevel kepala dinas, dia itu spesialis ditempatkan di posisi yang biasanya itu dianggap oleh para PNS lain itu tempat kering. Jadi kita dalam tanda kutip ya, jadi di PNS itu ada istilah tempat kering dan tempat basah. Nah, namanya Siswanto ya, saya hormat kepada beliau. Jadi seorang kepala dinas ini dulu spesialis ditempatkan di tempat kering yang tempat yang mungkin itu dianggap oleh orang lain, wah tempat paling inilah, nggak bisa ngapa-ngapain, anggaran paling kecil dan sebagainya. Mungkin kalau kita di swasta ya mungkin ditempatkan di marketing, seperti itu ya, kita ditempatkan di transportation gitu-gitu. Nah, tapi Bapak ini dia sungguh luar biasa. Dia tidak pernah berpikiran bahwa sebuah anggaran besar itu tidak hanya muncul di tempat yang basah atau dalam istilah mungkin dinas-dinas yang besar ya seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan. Tapi dimanapun kita berada, selama kita bisa membuat sesuatu inovasi dan kreativitas, pasti yang namanya anggaran, pasti yang namanya kesejahteraan itu akan mengikuti kita sendiri. Nah, saya contohkan yang real ya, yang saya mengikutin banget apa dari dasar saya menyampaikan ini adalah pada waktu dulu, ini berkaitan juga dengan Mas Ari tadi ya. Dulu itu Badan Penanggulangan Bencana, namanya itu Satkorlak, Satuan Tugas Koordinasi ya untuk Penanggulangan Bencana. Jadi dia belum sebuah menjadi dinas. Nah, tapi pada saat sekarang itu dibentuk namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Sekarang ini BPBD, BNPB lagi terkenal ya karena dalam pandemi COVID semua data, semua penanganan itu melalui BPBD dan BNPB. Zaman dulu BPBD, BNPB ini dianggap orang sebuah dinas yang itu buat apa ada ngurusin dinas yang ngurusin bencana ya seperti itu. Artinya dinas yang diabaikan oleh bupati, oleh wali kota, oleh para pimpinan dan sebagainya. Tapi ketika saat ini kita masuk di pandemi, BPBD dan BNPB inilah menjadi ujung tombak dalam penanggulangan sebuah pandemi, sebuah bencana. Nah, artinya ada yang menginspirasi saya yang memang sebuah senior orang pejabat yang dia dulunya selalu spesialis ditempatkan di tempat yang kering, yang istilahnya tempat yang tidak biasa, tapi selalu dirubah menjadi yang luar biasa dengan kegiatan, dengan inovasi dan sebagainya. Nah, itulah yang menginspirasi saya, yang akhirnya ini saya buatkan kajian, saya masuk dalam tim ya, saya ada sahabat saya, salah seorang dari Pertamina, kami membuat sebuah motivator yang namanya followership seperti itu. Nah, inilah konsen kami di aktualisasi diri seperti itu. Luar biasa. Jadi orang biasa pun bisa menjadi luar biasa asal bisa mengaktualisasikan diri. Itu Mas Kia ya. Benar. Mas Kia, sebelum masuk ke pertanyaan dari peserta nih, ada 1-2 sudah masuk. Ini 34 provinsi jalan darat itu berapa lama tuh, Mas? Ya. Jadi salah satu tadi itu sebenarnya tadi ya ketika ditantang Pak Dekarwo bahwa ini loh APPS ini besar tapi coba kamu besarkan karena dia tenggelam seperti itu. Jadi menjalanin kegiatan tadi kita membutuhkan 106 hari. Jadi kebetulan 6 hari. Jadi ini mungkin bisa buat teman-teman kalau mau keliling Indonesia jalur darat itu siapkan harinya 106 hari. Kalau 0 km mobil kita mencapai titik 34 provinsi itu adalah 17.579 km. Jadi sebenarnya tidak terlalu ini ya, keliling Indonesia itu tidak sampai 20.000 km kok kalau kita ini. Tapi intinya nanti kita dari Makassar, Maluku nggak kita hitung ya naik kapalnya seperti itu. Tapi ketika kita keliling di masing-masing pulau itu kita membutuhkan kurang lebih 20.000 km. 106 hari. Dan saya hitung kita by data itu 250 kabupaten kota kita lewatin. Wow. Mas Ari ini udah keliling semuanya. Aslinya dari mana sih sebetulnya? Saya numpang lahir di Palembang ya. Numpang lahir di Palembang, tapi besar sebagai Arema.
Wah, kerang alam asli berarti ini ya. Asli. Ayas asli ngalam. Oke, Mas. Ada pertanyaan dari Bandung nih, Persib masuk nih, Mas. Dari Mbak Natasha, Elmika Bandung, mengutip dari John C. Maxwell, bahwa pemimpin bisa muncul dari seseorang yang lihai dalam komunikasi, tapi juga harus rendah hati. Nah, gimana nih caranya mensinkronkan diri dan melatih diri agar bisa memimpin tapi tetap rendah hati? Ya. Jadi kalau dari saya, sebenarnya mengaitkan dengan kepemimpinan karena komunikasi apapun, ketika seseorang sudah lihai dalam komunikasi, pasti tercuat di sana, dia pasti murah senyum. Jarang orang yang pintar komunikasi itu tidak pernah senyum. Nah, artinya apa? Kalau kita menjadi seorang leader yang punya public speaking yang bagus, punya komunikasi yang bagus, tentunya rendah hati itu akan mengikuti dengan sendirinya. Sebenarnya itu ya kata kuncinya. Dan memang rendah hati ini harus kita lakukan ya dimanapun, apapun kita telah melewati fase-fase lah ke penjajahan, fase Orde Baru, Orde Lama yang intinya hampir kepemimpinan kita lebih banyak kepada ini egaliter dan otoriternya. Nah, artinya memang saat ini kalau kita tahu presiden kita yang sangat dekat dengan masyarakat, dengan rakyat, dengan banyak bupati wali kota yang sekarang sudah mereka visioner. Artinya rendah hati sekarang ya jadi kunci ya kita menjadi seorang leader yang supaya kita bisa merangkul semuanya. Itu sih arti bagi saya untuk mengkaitkan dengan komunikasi. Fantastik. Ada juga satu pertanyaan sebetulnya dari sesi sebelumnya tapi tidak terjawab. Nanti Mas Hmm. Ari kalau mau nimbrung boleh nih, karena aslinya pertanyaan buat Mas Ari tapi waktunya habis. Dari Pak Hendro menanyakan, ini di orang tua zaman sekarang nih, ada beda dengan anak zaman now ya. Jadi gimana sih caranya orang tua yang zaman lama ini bisa menyiapkan anaknya untuk masa depan yang lebih baik? Ada tips dan trik nggak dari Mas Kia? Dan mungkin monggo Mas Ari kalau mau nimbrung juga nanti. Ya, saya setuju itu. Jadi saya sempat pada waktu lama di salah satu perusahaan media besar tadi itu, saya memimpin satu divisi yang itu saya punya staf kurang lebih mencapai 80 orang. Karena memang stafnya kebetulan ini ya, sales ya, dari sisi unsur penjualan pemasaran. Nah, saya benar Cooks, menyaksikan, saya kaget, sampai saya berpikir sendiri, loh, kayaknya setelah saya teliti, hampir saya berada 3 tahun dengan rata-rata tiap tahun saya menerima karyawan 80 orang tersebut. Itu setiap tahun saya menerima 80 orang, itu hanya bertahan 3 orang. Dan 3 orang itulah ketika dia bertahan selama tahun itu, dia biasanya yang menjadi SPV, menjadi supervisor, bahkan dia ada karir yang bisa menjadi manajer. Nah, dalam analisis saya, ternyata hampir semua rata-rata yang saya mungkin kurang lebih 3 tahun yang memimpin divisi tersebut dengan cukup banyak karyawan tadi, itu rata-rata adalah anak milenial yang dia kelahiran di tahun 90. Jadi saya juga kaget, kenapa anak-anak sekarang di kelahiran 90 ke atas, mungkin yang lihat dia lebih dekat digital, itu ternyata performa kerjanya dia baik dari sisi lapangan, attitude, perilakunya, dan dari sisi teknis maupun apapun administrasi, ternyata mereka jauh berbeda dengan kelahiran sebelum 90. Saya menyaksikan ada yang kelahiran 84, 85, 86 sampai 87, mereka masih mempunyai tata cara bekerja, budaya, etos kerja itu cukup baik. Saya tidak tahu ya, apakah mungkin karena kelahiran sebelum itu mereka tidak terlalu dekat dengan digital, dan kelahiran 90 mereka sudah terlalu dekat dengan main dengan gadget, sehingga semuanya by data, mereka membaca buku PDF, mereka semuanya dengan aplikasi dan sebagainya. Nah, artinya ketika mereka tercebur dalam dunia kerja yang sifatnya ya kerjanya yang masih konvensional, itu mereka akan kewalahan dan bersaing dengan yang para senior yang bagus, mereka akan kalah. Nah, mungkin orang tua tadi menyampaikan itu. Nah, kalau dari saya, mengatasi tipsnya adalah apapun anak sekarang itu disesuaikan dengan karakternya dia, kita kembalikan. Sekarang kita tidak bisa. Anak milenial kita paksa untuk bekerja di perbankan. Anak milenial kita kerja di dalam PNS ataupun di perusahaan-perusahaan swasta yang ternyata di sana tidak sesuai dengan karakter mereka. Nah, artinya pasti akan terbentur. Mereka yang selama ini, ada kasus satu contoh ya, kita di redaksian kita di media besar ini, pimpinan saya, senior saya, mungkin kita tahu semua, pernah marah ketika ada seorang anak milenial itu dia diajak rapat, dia bermain HP dan sebagainya. Dia ditegur lah
sama pimpinan rapat kita, termasuk saya juga, hei, kok bisa kamu main HP terus lah? Pak, saya nggak main HP, Pak. Saya mencatat apa yang ada di rapat ini menggunakan HP saya. Nah, artinya bahwa memang anak-anak sekarang ini ya harus kita siasatin dengan kemampuan dan karakteristiknya dia yang sudah tidak bisa kita paksakan lagi gitu loh. Di saat kita mengatakan dia tidak mengikuti rapat dengan baik, ternyata dia menulis hasil rapat melalui ini, sedangkan kita masih menggunakan pena dan kertas seperti itu. Nah, bahwa bagi saya mungkin untuk ya anak-anak kita ke depan yang di kelahiran milenial ini mungkin ya sudah saatnya memang untuk yang namanya kaitan bekerja adalah sesuaikan dengan dia. Kita tidak bisa lagi lah minta dia bekerja di BUMN, di tentara, di PNS. Ya sekarang sudah inilah eranya freelancer ya. Mereka ternyata main HP terus, ternyata dia bikin gamer, bisa di rumah, bisa dari rumah, bisa dari co-working space dan sebagainya. Nah, pola-pola ini yang mungkin orang tua harus sadar mengikutin dari mereka seperti itu. Itu ya saran saya. Oke, good. Luar biasa. Thank you Mas Kia. Mas Ari mungkin mau nambahin kalau ada? Ini yang cocok, Mas Kia yang cocok karena dia lebih milenial dari saya. Ini jadi PR loh bagi kita nih, generasi kami nih yang nggak milenial. Apa namanya? Gen X ya, gitu ya, atau baby boomer. Jadi saya kita milenial, Mas. Ex milenial maksudnya, pernah jadi milenial. Kita kalah kalau pakai media mainstream atau media sosial ya. Jadi saya sih kembali ke old fashion. Jadi conversation tadi banyak PR untuk memaksa kita mengalokasikan waktu duduk dengan teman-teman milenial ya. Satu ceritain, yang dulu itu bukan berarti basi gitu ya. Yang tadi itu VAK, VAKOK ya. Ya termasuk disiplin, respect ke orang tua segala macam itu nggak basi sebenarnya. Tapi kalau dilakukan itu lewat sosial media, itu pasti nggak laku. Kita posting Instagram bilang cium tangan sama orang tua, aduh, itu nggak ada yang like pasti. Tapi kalau kita duduk ya 15 menit, 30 menit sambil ngopi, apa artinya menghormati orang tua? Di Jepang seperti apa? Di kekaisaran zaman Ming dulu seperti apa gitu ya? Di kerajaan Majapahit seperti apa? Mereka yang membawa kita kemari loh, kita ingetin lagi kan si milenial itu. Kita nggak ujuk-ujuk datang di sini gitu. Kita datang di sini karena sesuatu yang dilakukan orang tua kita dulu gitu kan. Ya, terus meluruskan juga yang namanya leapfrog gitu, yang Alvin Toffler bilang, negara-negara berkembang tuh bisa loncat loh, tiba-tiba menjadi negara industri maju gitu ya. Tapi yang loncat itu maksudnya teknologi dan equipment-nya, infrastruktur. Value, norma itu nggak harus loncat. Kita ke Jepang masih bungkuk kok orang, gitu, ya kan? Masih kita ke Keraton Surakarta Keraton Jogja itu masih diseret-seret kakinya, masih. Kan? Tapi pada saat yang sama kita juga bisa melihat Keraton Yogyakarta punya virtual tour ke istananya. Jadi kan norma sama means gitu ya, sama alat itu nggak harus nggak harus dihilangkan. Gitu. Oke. Kuncinya duduk bareng sama anak-anak muda itu. Thank you Mas Ari. Sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya, saya ingin menyapa dulu speakers ketiga kita, Pak Budi Isman udah hadir juga bersama kita. Monggo Pak kalau bisa mengenalkan diri juga, menyapa teman-teman. Dan juga Ibu Yunita Diah dari Premier Oil ya, speakers kita untuk bulan depan, Televisi bulan depan juga udah hadir bersama kita. Selamat datang Bu Yunita. Silakan kalau ingin berpartisipasi juga dan menyapa teman-teman yang ada di sini. Ya, jadi kita Terima kasih, Gozan. Yes, Pak Budi, apa kabar? Oke, good. Dari Ibu Nancy ada pertanyaan lagi nih, Mas Kia. Ya. Untuk mencapai aktualisasi diri tidak mudah. Langkah awal apa yang harus diambil dan cara mengembangkan aktualisasi diri tersebut gimana sih sehingga bisa muncul kreativitas kita? Ya. Silakan, Mas. Jadi, saya itu ketika ada pertanyaan itu ya, selalu yang saya contohkan adalah ketika saya berada di bekerja manapun, kadang kita yang salah satu yang kita selalu lupakan untuk mengaktualisasi diri adalah kita bekerja di mana. Jadi bahwa aktualisasi diri itu ya ternyata harus diterapkan kita di kantor, kita di perusahaan besar, bahwa sebenarnya itu salah. Aktualisasi diri bisa kita awalin dimanapun kita bekerja. Nah, yang saya contohkan seperti ini. Kadang saya selalu mencontohkan, itu adalah ketika kita menjadi seorang office boy, ketika saya menjadi cleaning service di sebuah kantor, bagaimana kita mengaktualisasi diri adalah dengan kita
saya sendiri tadi menjadi OB. Nah, saya akan menjadi OB yang benar-benar memaksimalkan OB itu sama seperti saya bekerja di kantor. Saya sama seperti bekerja dengan orang pelayan di customer service bank. Saya akan bekerja seperti seorang yang sudah berposisi sebagai manajer. Artinya, tadi saya contohkan, saya menjadi cleaning service. Saya membersihkan toilet tiap hari. Bagi saya, kalau saya mengaktualisasikan diri saya akan menikmati pekerjaan tersebut. Saya akan menyikat toilet itu dengan bernyanyi kecil-kecil, saya akan tersenyum, saya akan membersihkan dengan baik, saya akan lap tisu dengan baik, bukan karena itu adalah sebuah SOP bekerja. Tapi karena memang ini adalah pekerjaan saya. Pekerjaan saya adalah membersihkan toilet. Nah, berbeda dengan orang tadi yang tidak bisa memunculkan aktualisasi diri karena apa? Dia sudah terbentur duluan. Bukan, aduh ini saya ngapain deh kerja di pembersih toilet, pasti bau, pasti jijik, dan sebagainya. Nah, disinilah banyak yang saya bilang mindset kita, dimanapun kita berada, kita tidak pernah mau untuk maju. Kita tidak pernah mau untuk menjadikan sebuah pekerjaan kita adalah passion. Ketika saya sebagai cleaning service tadi, passion saya adalah saya menikmati pekerjaan tersebut. Saya akan membersihkan dengan baik, ada orang yang masuk saya senyumin, saya sapa, ada bekas ininya saya lapin lagi dan sebagainya. Begitu juga nanti saya berada di mana yang saya bilang tadi di KRL, di mana dia ternyata setelah dikupas oleh media-media, dia itu selalu menyapu dengan baik, dengan senyuman, menyapa semua pengunjung, penumpang yang ada dan sebagainya. Nah, inilah aktualisasi diri sebenarnya bisa dimulai dari hal kecil. Dari hal kecil di mana jadikan passion dulu pekerjaan kita. Kalau kita sudah menjadikan, kita mencintai kerjaan kita, sejatinya kita tidak akan pernah bekerja dengan mencucu, dalam istilah Surabaya ya. Bekerja sambil ngeluh terus ya, ini udah panas, udah capek, gaji belum datang dan sebagainya. Nah, artinya apa? Nah, kita kembali ke kebutuhan dasar mindset kita. Padahal kalau kita ke kebutuhan dasar ya sudah, kamu menerima gaji, nanti kamu selesai menerima gaji, capek lagi ketemu rutinitas. Tapi kalau kamu berpikir, wah ini passion saya, ini kerja saya akan menikmatinya, saya tidak jijik, saya akan totalitas sambil bernyanyi, sambil menyapa. Nah, di sanalah kita menikmati dan akhirnya kita menemukan ide-ide dan mungkin orang lain yang melihat seperti itu. Oke, good, Mas Kia. Ya, Mas, ada satu apresiasi dari Pak Kuntana Arjuna yang mengatakan awesome sekali sharingnya. Ya, Thank you. ini Sama-sama. luar biasa. Sekaligus bertanya, batasan Gen Y atau milenial dan gen-gen lainnya ini apakah tolok ukurnya hanya pakai batasan usia? Atau apakah ada tolok ukur yang lebih konkret? Karena menurut pengalaman beliau, kadang batasan usia agak rancu nih, tergantung kepada kadar kedewasaan seseorang. Nah, kalau Mas Kia gimana nih? Apakah dibedakan berdasarkan usia atau dilihat apa parameter yang lain? Ya, kalau saya personal, tentunya tidak ada batas usia. Artinya saya sendiri terus belajar ketika saya mengikuti generasi milenial. Saya cukup lama di Jawa Pos, saya sebut bahwa kami di Jawa Pos usia di level manajemen itu di bawah usia 40 semua. Bahkan saya usia 30 sudah di posisi manajer saat itu. Nah, artinya apa? Kreativitas dan inovasi tadi membuat usia itu tidak ada bedanya dengan yang muda dan tua. Kami terus berkreativitas, menemukan aktualisasi diri untuk terus melakukan hal-hal yang baru. Nah, tetapi era saat ini yang kita alamin adalah kita memang tidak bisa lagi, kalau saya personal tadi tidak membedakan usia, karena siapapun menurut saya kalau dia melakukan sebuah aktualisasi diri, dia bisa di posisi kolonial pun, usia kolonial, tapi dia bisa menjadi orang milenial. Nah, tetapi bagi yang sekarang mereka sudah terlahir di saat milenial, itu mereka susah untuk menjadi seorang yang dewasa seperti yang disampaikan Mas Ari tadi, bahwa ada attitude yang itu tidak bisa kita hilangkan. Nah, itu yang sekarang sangat-sangat tidak bisa kita kaitkan lagi bahwa usia itu mempengaruhi seseorang. Ya tetap dia sebagai milenial, rata-rata semuanya sudah masuk ke jurang milenial yang dunia gadgetnya seperti itu. Ya apalagi ya, saya punya teman juga, ya salah satu pimpinan di marketplace yang sangat besar. Saya melihat di sana, saya pernah main kalau kita sebut brandnya, saya pernah main ke Gojek, ke Grab, dan ke Bukalapak. Di sana, bagaimana kita sebagai yang kelahiran ini ya, sebenarnya saya merasa kelahiran kolonial, tapi era milenial dan saya masih milenial. Saya di sana bisa menyesuaikan. Tapi yang saya lihat adalah anak-anak milenial di sana, mereka lupa dengan zaman-zaman attitude yang disampaikan oleh Mas Ari tadi. Mereka di sana kerjanya, wah, kok enak ya kerjanya ini di sofa, di pinggir kolam renang,
ada yang di dapur, ada yang di meja makan ternyata. Dan ketika saya tanya sama salah satu pimpinannya, "Hei, itu anak buahmu kerja semua?" "Iya, mereka semua lagi kerja," dan saya biarin. Tidak ada absen, tidak ada apapun dan sebagainya. Nah, artinya apa? Mungkin ya yang saya selalu bilang tadi, ketika saya melihat kelahiran anak-anak milenial, mereka untuk feedback ke belakang untuk menjadi seorang yang dewasa itu kesulitan. Tapi bagi kita yang kelahiran sebelum milenial untuk menjadi milenial itu sangat bisa. Itu. Oke, ya. Jadi yang lebih dewasa yang bisa menyesuaikan itu hukumnya Ya, seperti itu, Mas ya. Jadi ya, orang dewasa itu kadar kedewasaan diukur dari situ. ya. Mas Kia, nggak berasa ini tinggal 2 menit lagi. Yap. Ya, Thank jadi you. awesome sharing from Thank you. Mas Kia. Thank you very much. Ya, Lain kali kita ya. bicara lebih lanjut lagi. 2 menit Oke. terakhir, mohon sharing satu hal. Apa sih ambisinya seorang Kiatus Firdaus yang belum tercapai? Ya, di masa depan Ya. yang masih panjang ini, apalagi hal yang ingin Anda ciptakan untuk karir Anda dan untuk orang di sekitar Anda? Ya, 2 menit jawabannya satu. Memang banyak masukan dari saya. Apa yang saya selama ini lakukan, saya buat dan sebagainya, kurang satu wadah untuk bisa memaksimalkan segala potensi saya. Yaitu memang ketika kita berbicara kita sebuah negara demokrasi, ya kita harus ikut dalam demokrasi tersebut. Dan ketika kita dalam ikut demokrasi tersebut, ya kita memang harus jadi pimpinan dalam demokrasi tersebut. Nah, bagi saya yang belum tercapai saat ini adalah semoga saya ditakdirkan menjadi salah satu pemimpin di negeri ini, baik itu wali kota, bupati, gubernur, atau presiden. Itu. Amin. Kita support Mas Kia ya. Thank Oke. you. Luar biasa. Thank you Mas Kia. Terima kasih atas Siap. kehadirannya. Terima kasih atas Salam buat sharingnya. semuanya. Ya. Ya, tolong tinggal di sini untuk tetap nimbrung Siap. dengan pembicara-pembicara Oke. yang lain. Thank you Mas Kia.